Pendalaman Kitab Yunus. Pada slide yang pertama kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Yunus adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Yunus hidup pada masa pemerintahan Raja Yerobeam II pada abad ke-8 sebelum Masehi. Arti dari nama Yunus adalah merpati, yang berasal dari kata Ibrani yakni Yonah. Pada slide yang kedua, kita akan masuk ke dalam penulisan. Menurut pendapat tradisional, menganggap bahwa kitab Yunus ditulis oleh Yunus sendiri pada abad ke-9 sebelum Masehi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam slide ciri khas tentang kitab Yunus. Kitab ini merupakan kitab karya sastra yang singkat karena hanya berisi doa dan ucapan syukur yang ditulis dalam bentuk syair. Selanjutnya, kitab ini penuh dengan tindakan adikodrati dari Allah, yang berarti adalah tindakan supranatural yang dilakukan Allah, yang tidak dapat diterima oleh akal sehat manusia, seperti ketika Yunus ditelan oleh ikan besar dan Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan selanjutnya, kitab ini berisi tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam slide tujuan dari kitab Yunus. Kitab ini bertujuan untuk menyampaikan hak kedaulatan Allah untuk mengaruniakan belas kasihan kepada siapapun yang dikehendakinya, termasuk bangsa Niniwe yang tidak dapat membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Tetapi Tuhan mengasihani bangsa tersebut. Selanjutnya, kitab ini menyampaikan tentang pertobatan dan penyesalan bangsa Niniwe yang dangkal dan tidak dapat disamakan sebagai tindakan berbalik kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena bangsa Niniwe bertobat kepada Allah dengan semata-mata karena takut dihukum dan dibinasakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, maka bangsa Niniwe bertobat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam slide tema-tema utama dalam kitab Yunus. Yang pertama adalah belas kasihan. Dijelaskan bahwa Allah memberikan belas kasihannya dan kedaulatannya terhadap siapapun yang dikehendakinya. Tidak terkecuali ketika Allah memberikan belas kasihan, Allah berhak memberikan belas kasihan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan selanjutnya terdapat kemarahan. Kemarahan Allah dan kemarahan yang ada di dalam kitab ini sangat bertolak belakang. Yunus marah dan menyalahkan Allah yang tidak jadi menghukum Niniwe karena ia tidak menyukai bangsa Niniwe bertobat dan kembali kepada Allah, sehingga Allah tidak jadi menghukum bangsa Niniwe. Sebaliknya, kemarahan Allah adalah kemarahan yang benar, yaitu kemarahan yang diimbangi dengan belas kasihan. Jadi ketika Allah marah kepada bangsa Niniwe dan ingin menghukum bangsa Niniwe, tapi Allah masih mempunyai belas kasihan. Allah masih menyuruh Yunus untuk pergi memberitakan kepada bangsa Niniwe bahwa Allah akan menunggangbalikan Niniwe, sehingga orang-orang Niniwe menjadi takut dan bertobat kepada Allah dan berbalik kepada Allah. Oleh karena itu, ketika mereka bertobat kepada Allah, mereka mendapat belas kasihan daripada Allah. Selanjutnya terdapat tema utama, yaitu Theodis. Theodis artinya membenarkan cara-cara Allah yang ditegaskan dalam kitab ini, yaitu hak Allah untuk bersifat murka atau lebih baik untuk bersikap panjang sabar dan menyatakan keadilannya di dalam belas kasihannya. Jadi meskipun Allah marah, meskipun Allah mempunyai kesabaran, Allah mempunyai belas kasihan, Allah tetap adil menyatakannya dalam tindakan yang akan Allah lakukan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam garis besar kitab, yakni panggilan Tuhan dan ketidaktaatan Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, bangunlah dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi menjauh dari hadapan Tuhan dan ia tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, melainkan ia pergi ke Yafo dan mendapati sebuah kapal untuk berangkat ke Tarsis. Tetapi di tengah perjalanan Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Lalu awak kapal yang ada di kapal tersebut menjadi takut, mereka masing-masing membuang barang-barang muatan yang ada di kapal tersebut. Tapi Yunus dengan tenang, dan Yunus akhirnya bisa tertidur ketika terjadi angin ribut di dalam kapal. Tiba-tiba nakoda mendatanginya dan menyuruhnya
bangun dan berseru kepada Allahnya supaya mereka dapat selamat. Dan lalu berkatalah salah satu dari mereka untuk membuang undi. Ternyata yang mendapatkan undi tersebut adalah Yunus. Lalu mereka bertanya kepada Yunus, dari mana asalnya Yunus, dari mana ia datang, lalu dari bangsa manakah ia? Lalu dia berkata, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit dan yang telah menjadikan lautan dan daratan. Lalu orang-orang kapal tersebut menjadi sangat takut, dan akhirnya Yunus menceritakan apa yang telah ia lakukan, bahwa ia melarikan diri dari apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Lalu mereka bertanya, apa yang akan kami lakukan sehingga laut ini menjadi reda? Lalu Yunus menyaut mereka dengan, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda. Sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk menyampaikan Yunus ke laut. Tetapi tiba-tiba ada hal yang dahsyat yang terjadi. Tiba-tiba laut tersebut menjadi tenang ketika mereka menyampaikan Yunus ke laut. Ketika itu orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Selanjutnya Tuhan memanggil Yunus untuk kedua kalinya, dan Tuhan memperbarui panggilan dalam Yunus. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan tentang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Pada kali ini Yunus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanannya ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggangbalikan oleh Tuhan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka mengenakan kain kabung, baik orang dewasa maupun anak-anak. Jadi mereka melakukan pertobatan yang luar biasa kepada Tuhan, dari orang dewasa, anak-anak, sampai dengan hewan ternak, dan mereka menyesal atas perbuatan yang mereka lakukan sehingga mereka mendapat belas kasihan daripada Allah. Selanjutnya Tuhan memanggil Yunus untuk kedua kalinya, dan Tuhan memperbarui panggilan dalam Yunus. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan tentang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Pada kali ini Yunus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanannya ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggangbalikan oleh Tuhan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka mengenakan kain kabung, baik orang dewasa maupun anak-anak. Jadi mereka melakukan pertobatan yang luar biasa kepada Tuhan, dari orang dewasa, anak-anak, sampai dengan hewan ternak, dan mereka menyesal atas perbuatan yang mereka lakukan sehingga mereka mendapat belas kasihan daripada Allah. Tetapi Yunus malah tidak senang dengan sikap oleh bangsa Niniwe yang bertobat dan kembali kepada Allah. Yunus tidak suka mereka bertobat dan mendapat belas kasihan daripada Allah. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan Yunus sesuatu. Ketika itu atas penentuan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya kepada Tuhan. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang mengkerek pohon itu. Lalu pohon itu layu, sehingga sesudah matahari terbit, atas penentuan Allah bertiuplah angin dari timur yang panas dan terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia, lesulah ia, dan berharap supaya mati. Ia berharap supaya ia mati. Lebih baik aku mati daripada hidup. Itu yang ia katakan. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaklah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu,
yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan engkau tidak menumbuhkan dia dengan sendiri, dan tumbuh pun hanya dalam satu malam dan binasa juga dalam satu malam. Bagaimana dengan aku yang tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam slide pembelajaran kitab Yunus. Ketika Tuhan mengutus kita kemanapun kita harus pergi, kita harus taat dan mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Seperti ketika Tuhan mengutus Yunus, seharusnya ia taat dan pergi ke Niniwe, bukan ke Tarsis. Ketika ia pergi ke Tarsis, Tuhan menghukum dia dan akhirnya dia ditelan oleh ikan besar dan dia hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tetapi kembali lagi Tuhan mengasihani dia dan Tuhan menyelamatkan Yunus. Ketika itu ikan besar memuntahkan Yunus ke pinggir pantai dan akhirnya Yunus selamat dan Tuhan memanggil Yunus kembali untuk memberitakan kepada bangsa Niniwe untuk bertobat karena Tuhan akan membinasakan bangsa Niniwe. Selanjutnya, kita tidak berhak marah kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan belas kasihannya atau kasih karunia-Nya kepada siapapun yang Tuhan kehendaki, seperti Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada bangsa Niniwe. Pada waktu itu Yunus marah karena Yunus tidak suka bangsa Niniwe bertobat kembali kepada Tuhan dan Tuhan memberikan belas kasihan. Pada waktu itu Yunus benar-benar sangat marah dan bahkan ia ingin meminta Tuhan untuk membuat dia mati. Padahal dia tidak mempunyai hak sama sekali. Kembali lagi hak tersebut diberikan kepada Tuhan karena Tuhanlah yang berhak marah, Tuhanlah yang berhak memberikan hukuman, Tuhanlah yang berhak memberikan belas kasihannya kepada siapapun yang Tuhan kehendaki, termasuk bangsa Niniwe. Walaupun mereka tidak bertobat secara sungguh-sungguh, walaupun mereka tidak bertobat secara benar dan kembali kepada Tuhan, walaupun mereka bertobat hanya karena takut akan dibinasakan oleh Tuhan sehingga mereka bertobat.